夜间设计包早饭，三色碗洗菜用米汤和。Dia memimpin penduduk desa dan menghabiskan lebih dari 35 tahun menggali saluran kehidupan di tebing-tebing gunung. Dengan saluran air utama sepanjang 7.200 meter dan saluran cabang sepanjang 2.200 meter. Dia memenuhi sumpahnya dengan kerja keras dan memberikan kontribusi luar biasa untuk memperbaiki kondisi air kampungnya di daerah pegunungan, serta mengentaskan kemiskinan. Dia mengabdi kepada rakyat, bekerja keras dan tekun. Dia adalah Huang Dafa, penerima medali 1 Juli pada sebuah upacara di Beijing pada tanggal 29 Juni 2021. Medali 1 Juli adalah penghargaan tertinggi di Partai CPC, Communist Party of China, kepada anggotanya yang berprestasi. Secara umum medali ini diberikan setiap 5 tahun untuk merayakan peringatan akbar berdirinya PCP. Huang Dafa adalah sekretaris cabang di Partai Desa Yuanchao Wangba, Kota Praja Pingzeng Gelau, Distrik Bozhou, Kota Sunyi, Provinsi Guizhou, dan dikenal sebagai orang tua bodoh masa kini. Bagi masyarakat desa, kini Huang Dafa dianggap sebagai pahlawan. Ia juga sangat disegani dan dihormati. Salah satu warga mengatakan, kekeringan membuat kami semua kekurangan air bersih. Tapi kini saluran air inisiatif Huang telah menyelamatkan hidup kami semua. Sebagai anggota partai akar rumput biasa, Huang Dafa tidak takut akan kesulitan apapun dan memimpin penduduk desa membuka kanal untuk mengambil air. Jika air tidak bisa melewatinya, saya mempertaruhkan nyawa saya untuk melakukannya, kata Huang Dafa. Pada penghargaan medali 1 Juli, pada upacara tersebut Huang Dafa yang berusia 86 tahun sangat gembira. Di era baru, anggota Partai Komunis harus menyadari beratnya tanggung jawab yang mereka emban, dan semakin sulit dan berbahaya situasinya, mereka akan semakin maju. Huang Dafa lahir di masyarakat pinggiran dan menjadi yatim piatu di usia muda. Dia membangun gubuk rumput, tidur di kandang sapi, hidup dengan mengembalakan ternak untuk tuan tanah, dan tumbuh dengan mengandalkan amal dari tetangga dekat dan jauh. Kepedulian partai dan bantuan dari tetangga membuat Huang Dafa merasa mempunyai hutang budi. Dia bersumpah bahwa dia akan melakukan sesuatu untuk bendungan Cawang di masa depan dan membalas budi sesama penduduk desa. Huang Dafa memiliki kepribadian yang sederhana dan tegas, tidak mementingkan diri sendiri, serta berani berpikir dan bertindak. Pada tahun 1959, Huang Dafa mendapat kehormatan untuk bergabung dengan partai tersebut. Pada dekade berikutnya, ia menjabat sebagai direktur desa dan sekretaris partai hingga pensiun pada 2004. Desa Cawangba memiliki pegunungan tinggi dan bebatuan terjal. Ketika air hujan jatuh ke tanah, air tersebut mengalir melalui cekungan dan celah batu dan tidak dapat bertahan sama sekali. Penduduk desa pergi ke sumber air terdekat untuk mengambil air, yang memakan waktu 2 jam untuk bolak-balik. Air tersebut digunakan oleh masyarakat untuk mencuci beras dan sayur mayur, mencuci muka dan kaki, serta untuk memberi makan babi dan sapi. Tidak banyak makanan yang bisa dipanen dari ladang, karena kekurangan air. Hanya beberapa tanaman yang tahan kekeringan yang dapat ditanam secara lokal. Penduduk desa bahkan tidak punya cukup makanan sepanjang tahun. Terdapat sumber air yang melimpah hanya beberapa kilometer dari bendungan Cawangba. Namun untuk menuju sumber itu sangat berbahaya. Desa tersebut tidak memiliki akses terhadap air, listrik, dan jalan raya. Huang Dafa melihat ini dan merasa khawatir. Setelah menjadi kader desa, ia membuat janji keras bahwa dia akan melakukan 3 hal untuk penduduk desa: mengalirkan air, membangun jalan, dan menyediakan listrik. Semua orang di desa mengira dia gila. Kemiskinan disebabkan oleh kekurangan air. Kita harus mencari cara untuk menyediakan air agar semua orang bisa makan nasi. Huang Dafa mengambil keputusan. Pada tahun 1960-an, dengan dukungan pemerintah dan dipimpin oleh Huang Dafa, masyarakat Cawangba membangun kanal secara besar-besaran untuk pertama kalinya.
Namun karena alasan teknik dan lainnya, dibutuhkan waktu lebih dari 10 tahun untuk menyelesaikannya. Kanal tersebut tidak berfungsi semestinya. Kegagalan ini membuat banyak orang menyerah, namun Huang Dafa menolak mengaku kalah. Pada tahun 1989, ketika dia berusia lebih dari 50 tahun, dia pergi ke stasiun pemeliharaan air terdekat untuk bekerja dan belajar pada saat yang bersamaan. Selama lebih dari 3 tahun, dengan hanya mengenyam pendidikan sekolah dasar, ia memulai dari dasar dan bekerja keras untuk menguasai banyak ilmu pemeliharaan air. Pada bulan ke-12 tahun 1990, Huang Dafa membuat permohonan proyek Biro Konservasi Air Kabupaten Sunyi. Saat itu dana pemeliharaan air tahunan Kabupaten Sunyi hanya sebesar 20.000 yuan. Menurut perhitungan awal, untuk mengalirkan air dari sumber air ke Bendungan Cawang perlu melewati 10 tebing dan lebih dari 10 tebing curam. Saluran air harus melewati beberapa ratus tebing batu. Dibutuhkan 50.000 hingga 60.000 jam kerja untuk membangun setengah terowongan. Bendungan Cawang hanya mempunyai 1 atau 200 pekerja. Bagaimana bisa menyelesaikan pekerjaan sebanyak itu? Huang Dafa mengucapkan kalimat untuk memotivasi dirinya dan para pekerja. Jika Anda tidak dapat mencapainya dalam 1 tahun, ambillah 2 tahun untuk mencapainya. Jika Anda tidak dapat mencapainya dalam 2 tahun, ambillah 3 tahun untuk mencapainya. Bahkan jika saya mengorbankan hidup saya, aku akan tetap berhasil. Pada musim semi tahun 1992, proyek pengaliran air akhirnya dimulai. Huang Dafa yang berusia 57 tahun memimpin lebih dari 200 penduduk desa ke lokasi pembangunan. Pada tahun 1993, proyek ini berlanjut ke tebing batu yang curam yang tingginya lebih dari 300 meter secara vertikal dan sangat berbahaya untuk menembakkan meriam. Huang Dafa adalah orang pertama yang berdiri dan memimpin beberapa anggota partai ke puncak gunung. Dia mengikatkan tali ke pohon besar dan mengikatnya di pinggangnya. Dia perlahan turun menyelusuri dinding batu untuk mencari tempat yang cocok untuk meletakkan bahan peledak tersebut. Bisakah komunis takut berkorban? Para martir menggunakan tubuh mereka untuk menutup lubang peluru. Kita harus memiliki semangat ini dalam pekerjaan kita, kata Huang Dafa. Pada tahun 1994, saluran utama air ini selesai dibangun. Air kanal yang jernih mengalir ke Bendungan Cawang untuk pertama kalinya. Penduduk desa memegang air kanal dan meminum banyak-banyak. Manis sekali, manis sekali. Pada tahun 1995, saluran air sepanjang 9.400 meter yang membentang di 3 gunung besar telah terhubung sepenuhnya. Bendungan Cawang sepenuhnya mengucapkan selamat tinggal pada sejarah. Setetes air sama berharganya sebagai minyak. Penduduk desa menamai kanal ini dengan nama Huang Dafa dan menyebutnya Kanal Dafa. Setelah saluran Dafa dibuka untuk menampung air, Huang Dafa memimpin penduduk desa tanpa henti untuk mengubah lereng menjadi tangga. Penduduk desa mengingat bahwa setelah lereng keluarganya diubah menjadi teras sering, mereka sekarang memiliki lahan bertingkat seluas 4 hektar yang semuanya ditanami padi. Penduduk desa Cawangba kini tak perlu khawatir lagi soal makanan. Langkah selanjutnya adalah membangun jalan dan menghubungkan listrik. Huang Dafa memimpin lebih dari 100 penduduk desa untuk bekerja setiap hari. Dengan upaya bersama semua orang, jalanan sepanjang 4 km menuju desa tersebut dengan cepat diaspal. Pada tahun 1996, proyek elektrifikasi desa dimulai. Huang Dafa memimpin dan memberikan 100 yuan dan penduduk desa memberikan 1.000 yuan. Sebuah lingkaran kabel seberat ratusan kilogram dipegang di bahu penduduk desa dan ditarik ke depan. Lampu desa Cawangba akhirnya menyala. Huang Dafa mendiskusikan pembangunan sekolah lagi. Apa yang harus dilakukan tanpa guru? Huang Dafa meminta beberapa pemuda di desa yang pernah duduk di bangku sekolah menengah untuk kembali menjadi guru pengganti, termasuk putra bungsunya yang bekerja di luar.
putranya yang tidak bisa mengalahkan ayahnya kembali ke desa untuk mengajar dan bekerja. Sejauh ini, lebih dari 30 mahasiswa telah lulus dari Cawangba. Bekas bendungan Cawang kini berganti nama menjadi Desa Tuanji. Dalam beberapa tahun terakhir, terinspirasi oleh semangat Huang Dafa, Ketua Komite Desa Persatuan telah memimpin penduduk desa untuk mengembangkan desanya dari berbagai ide dan proyek. Kini seluruh penduduk miskin yang tercatat di desa tersebut telah terhapuskan. Kini setelah lama pensiun, Huang Dafa setiap hari memakai lambang partai yang bersinar dan masih disibukkan dengan urusan desa. Jika Anda tidak bersatu dalam berpikir, pikirkanlah tentang Kanal Dafa. Telah menjadi kekuatan pendorong spiritual untuk menyatukan kader desa dan massa untuk bersatu dan maju. Tujuan saya memindahkan gunung adalah untuk melayani masyarakat. Biarkan saya hidup kembali dan saya akan tetap menjadi orang tua bodoh, kata Huang Dafa.